Indonesia, negeri agraris dengan kekayaan alam yang melimpah. Di antara banyak komoditasnya, kelapa sawit berdiri paling dominan. Pada tahun 2023, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai lebih dari 15 juta hektar. Sebuah industri yang memberi pekerjaan, meningkatkan ekonomi, tapi juga meninggalkan jejak lain. Di balik pertumbuhan itu, tersimpan masalah lingkungan yang belum selesai. Proses pengolahan tandan buah segar kelapa sawit menghasilkan limbah padat, limbah cair, dan juga gas dalam jumlah yang besar. Salah satunya adalah limbah pada cangkang kelapa sawit. Selama ini, cangkang kelapa sawit hanya dijadikan sebagai bahan pengeras jalan dan campuran pakan ternak, atau bahkan dibuang dan dibakar. Padahal, di balik bentuk kasarnya, tersimpan potensi besar jika bisa lebih dimanfaatkan secara optimal. Cangkang kelapa sawit bisa diubah menjadi arang aktif berkualitas tinggi. Dengan pori-pori yang mikro, ia mampu menyerap racun dan kotoran dari lapisan kulit terluar hingga lapisan kulit yang paling dalam. Ia juga sangat efektif dalam mengecilkan pori-pori, mengangkat sel kulit mati, mencerahkan kulit, dan menghilangkan noda hitam. Di sisi lain, kulit manusia adalah garis pertahanan pertama terhadap dunia luar. Sayangnya, setiap hari kulit kita terpapar jutaan mikroorganisme, bakteri patogen seperti Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Dua bakteri ini bisa menyebabkan berbagai infeksi. Staphylococcus aureus dapat menyebabkan bisul, impetigo, folikulitis, dan berbagai penyakit lainnya. Sementara itu, Escherichia coli diketahui dapat menyebabkan infeksi saluran kemih, sinusitis, gangguan pada saluran pencernaan, dan berbagai penyakit lainnya. Sehingga, sabun antibakteri menjadi kebutuhan penting untuk menangani hal-hal tersebut. Akan tetapi, sebagian besar sabun komersial yang beredar di pasaran masih banyak mengandung bahan kimia sintesis seperti triklokarban, benzalkonium klorida, dan berbagai bahan kimia sintesis lainnya yang bisa memicu resistensi bakteri atau iritasi kulit. Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang berada di bagian paling barat Pulau Sumatera. Daerah ini terkenal akan kekayaan sumber daya alamnya. Salah satunya adalah minyak nilam yang menjadi komoditas unggulan dari Aceh. Tanaman yang menghasilkan salah satu minyak asli terbaik dari Indonesia. Dari daun-daun inilah dihasilkan minyak nilam yang kaya akan pacoli alkohol, senyawa alami dengan daya antibakteri tinggi yang mampu melawan Staphylococcus aureus dan Escherichia coli secara spesifik tanpa efek samping kimia sintesis. Pacoli alkohol bekerja dengan cara merusak membran sel bakteri, menghentikan pertumbuhannya tanpa merusak kulit sehat. Ini menjadikannya pilihan aman tanpa efek samping yang berbahaya. Minyak nilam juga memiliki daya fiksasi yang tinggi, sehingga akan memberikan aroma relaksatif yang lebih tahan lama. Berangkat dari masalah lingkungan dan kesehatan, kami, mahasiswa Universitas Syahkuala yang beranggotakan Alfira Zahra Amara sebagai CEO mencakup manajer pemasaran, Najma Dina Ashfa sebagai manajer operasional dan keuangan, dan saya sendiri, Vina Emilia Putri sebagai manajer produksi. Kami menghadirkan solusi Palmorae Body Shop, sabun cair antibakteri alami dari arang aktif cangkang kelapa sawit dan minyak nilam. Produk ini tidak hanya melindungi kulit dari infeksi bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli, tetapi juga dapat mengecilkan pori-pori, mengangkat sel kulit mati, mencerahkan kulit, menghilangkan noda hitam, menyerap zat pengotor atau sebagai detox, dan memberikan aroma relaksatif yang lebih tahan lama. Di balik kualitasnya, ada proses produksi yang higienis dan terukur. Diproduksi langsung di Laboratorium Farmasi Universitas Syahkuala dengan standar formulasi farmasi yang baik untuk skala kecil atau jangka pendek. Pada jangka panjang, lokasi akan dipindahkan ke Industri Arsi Research Center Universitas Syahkuala Banda Aceh dengan kapasitas produksi yang lebih besar. Berikut adalah alat-alat yang digunakan selama proses produksi, dan berikut adalah bahan-bahan yang digunakan selama proses produksi. Untuk menjaga keberlanjutan pasokan dan kualitas bahan baku, Palmorae Body Shop akan menjalin kemitraan strategis dengan dua pemasok utama. Yang pertama yaitu limbah cangkang kelapa sawit dipasok dari PT Runding Putra Persada Aceh Singkil dan akan diekspansi ke berbagai industri kelapa sawit lainnya, khususnya di Aceh, untuk mendukung pemanfaatan limbah industri secara berkelanjutan. Dan yang kedua, minyak nilam akan diperoleh dari ARC PUPT Nilam USK Banda Aceh yang menjamin kemurnian dan mutu bahan aktif. Kami bukan hanya menjual sabun, kami menjual kesadaran baru bahwa limbah bukan akhir tapi awal dari perubahan. Palmorae Body Shop adalah bentuk nyata dari hilirisasi, kolaborasi, dan inovasi mahasiswa dari Aceh untuk Indonesia dan untuk dunia. Palmorae Body Shop menawarkan 3 ukuran. Ukuran pertama adalah travel size yang berisi 200 ml dengan harga 12.000. Ukuran kedua adalah regular size yang berisi 400 ml dengan harga 20.000. Dan ukuran ketiga adalah paket hemat yang berisi 500 ml dengan harga 30.000. Pada tahun pertama, kapasitas produk ditargetkan sebanyak 1.100 pieces atau 92 pieces dalam sebulan yang dibagi menjadi 3 ukuran, 200 ml, 400 ml, dan 500 ml. Produksi dilakukan selama 12 bulan dengan masa kerja aktif 22 hari per bulannya. Kapasitas akan meningkat setiap tahunnya dari 1.330 pieces di tahun kedua menjadi 1.520 pieces di tahun ketiga hingga 1.900 pieces di tahun keempat. Pertumbuhan ini menunjukkan komitmen kami terhadap memenuhi permintaan pasar secara bertahap dan berkelanjutan. Sebagai wujud komitmen berkelanjutan, Palmorae Body Shop di tahun kedua akan meluncurkan kemasan isi ulang yang ramah lingkungan, yang lebih higienis, praktis, dan mengurangi plastik sekali pakai.
Untuk melihat potensi dan tantangan bisnis secara menyeluruh, mari kita telaah melalui pendekatan tekstual. Secara politik, pemerintah mendukung hilirisasi industri sawit dan produk ramah lingkungan melalui kebijakan strategis seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian dan program Sustainable Palm Oil. Namun, kampanye negatif internasional dan regulasi kosmetik yang terus berubah bisa mempengaruhi citra produk. Dari sisi ekonomi, Indonesia memiliki keunggulan pada bahan baku, yaitu bahan baku nilam dan sawit yang murah dan melimpah. Dan konsumen yang mengarah pada produk lokal dan alami juga menjadi pendukung. Tetapi, inflasi dan daya beli yang terus berubah menjadi tantangan, terutama bagi pelaku UMKM. Secara sosial, gaya hidup sehat dan green lifestyle sedang hangat diperbincangkan, terutama di kalangan anak-anak muda. Namun sayangnya, masyarakat belum sepenuhnya mengetahui manfaat dari produk alami berbasis limbah dan masih percaya pada brand-brand yang besar. Secara teknologi, kemajuan proses karbonisasi dan pemasaran digital sangatlah membantu proses produksi Palmolive Body Soap. Namun, keterbatasan alat dan biaya menjadi penghalang awal saat produksi dalam skala kecil. Lihat dari sisi environment atau lingkungan, Palmolive Body Soap membantu mengurangi limbah sawit dan mendukung ekonomi sirkular. Namun, pada proses produksi, terutama karbonisasi, harus diawasi dengan ketat agar tidak menimbulkan polusi baru. Secara hukum, produk ini, Palmolive Body Soap, memiliki peluang yang cukup besar untuk mendapatkan izin BPOM dan sertifikasi halal. Namun, proses legalitas yang cukup mahal dan memakan waktu yang panjang memerlukan strategi yang matang sejak awal. Target pasar dari Palmolive Body Soap adalah wanita dan pria berusia 12 tahun hingga 50 tahun yang berada di Indonesia dan Asia Tenggara, dan khususnya mereka yang peduli pada kesehatan kulit, lingkungan, dan memilih menggunakan produk lokal. Target kami berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja muda, ibu rumah tangga, hingga pelaku UMKM yang sadar dan peka terhadap isu lingkungan dan mencari produk yang aman dan alami dan cocok untuk kulit sensitif. Palmolive Body Soap telah melakukan analisis terhadap kompetitor yang ada di pasar. Palmolive terbukti menjadi pilihan yang unggul bagi konsumen. Palmolive Body Soap tidak hanya menawarkan sabun cair alami, tetapi juga sebagai solusi yang dibutuhkan oleh konsumen. Palmolive Body Soap mendukung pola hidup sehat dan berkelanjutan. Dengan perpaduan arang aktif dan minyak belang alami, Palmolive mampu mendetoks kulit, mencerahkan, dan memberikan perlindungan antibakteri. Setiap produk terdapat QR Code yang terhubung langsung dengan website resmi yang memiliki informasi tentang produk, edukasi lingkungan, dan akses pembelian online. Untuk meningkatkan loyalitas konsumen, Palmolive Body Soap berinovasi dalam sistem poin. Untuk setiap pembelian satu produk, customer akan mendapatkan 1 poin. Dalam 15 poin, customer bisa mendapatkan produk Palmolive gratis yang berukuran 200 ml, dan untuk 25 poin, customer mendapatkan diskon 25% untuk pembelian di website resmi Palmolive Body Soap. Selanjutnya untuk market space, Palmolive Body Soap menargetkan pertumbuhan bertahap selama 5 tahun sebagai startup sabun cair alami berbasis komunitas. Strategi pemasaran kami menggabungkan pendekatan online, offline, dan juga komunitas. Secara online, promosi akan dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan juga YouTube. Secara offline, Palmolive akan menjalin kerjasama dengan koperasi kampus, mengadakan workshop bertema cinta lingkungan, serta membuka stand di berbagai acara kampus dan event publik lainnya. Selain itu, kami juga akan berkolaborasi dengan komunitas pencinta lingkungan dan menggandeng influencer yang memiliki misi serupa agar kampanye Palmolive semakin berdampak luas. Pasar sabun cair di Indonesia mencapai 504 liter per tahun. Palmolive memfokuskan pada segmen khusus yaitu 10% konsumen yang sadar akan lingkungan, setara dengan 50,4 juta liter. Dari pasar tersebut, target realistis kami adalah menjual 120 kiloliter di tahun pertama, kemudian meningkat menjadi 280 di tahun kedua, 320 di tahun ketiga, 360 di tahun keempat, dan mencapai 400 kiloliter di tahun kelima. Dari sisi keuangan, total anggaran awal Palmolive sebesar Rp28.694.000 yang terdiri dari belanja alat Rp18.730.000, belanja bahan Rp7.664.000, dan biaya lain-lain sebesar Rp2.300.000. Proyeksi arus kas menunjukkan pertumbuhan positif setiap tahunnya, dengan total free cash flow selama 5 tahun mencapai Rp51.798.400. Laporan laba rugi menunjukkan akumulasi laba bersih yang sama besar, menandakan operasional bisnis berjalan efisien dan sangat menguntungkan. Sumber dana untuk memulai usaha berasal dari kombinasi modal sendiri dan eksternal, yaitu 65% ekuitas pemilik dan 35% dari pinjaman bank. Dari hasil analisis keuangan diperoleh equity sebesar Rp10.692.594, yang berarti proyek ini menguntungkan dan layak dijalankan. Sementara itu, IRR sebesar 21%, jauh di atas suku bunga acuan 10%, menunjukkan tingkat pengembalian investasi yang sangat menjanjikan, bahkan lebih tinggi daripada investasi konservatif seperti deposito. Palmolive diproyeksikan dapat balik modal dalam 3 tahun 4 bulan berdasarkan perhitungan non-uniform payback period. Break-even point atau BEP tercapai pada 358 unit atau Rp5.738.800 per tahunnya. Sementara itu, tingkat pengembalian investasi atau ROI mencapai 180,52% selama 5 tahun atau setara 36,10% per tahunnya, menunjukkan bahwa Palmolive adalah usaha yang sangat efisien dan potensial untuk tumbuh secara berkelanjutan.